pertama kali dalam sejarah maju seminar atas nama Bisa Tiara, bisa Ambar, Pak. Halo Pak. Screen saya bisa terlihat. Ya Pak. Sedangkan kalau yang ketiga ini dia lokasinya berbeda, yaitu di Desa Kalinegoro. Analisisnya belum. Terdapat peternakan hewan yang bisa saja kotoran dari hewan tersebut mengalir atau terbawa ke aliran air tanah. Ya nggak ada hubungannya sih. Ya begitulah. Bisa dimulai dari sekarang Mbak Ambar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ini urusannya apa nih? Seminarnya Tiara kok malah ngomongin praktikum ya Tiara ya? Oke, untuk selanjutnya saya langsung ke mahasiswa pembahas 1, Mas Gregorius Chandra Dewantoro. Silakan Mas Chandra. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gregorius Chandra Dewantoro. Saya di sini, NIM saya 181101040. Saya di sini sebagai mahasiswa pembahas 1. Langsung saja, untuk yang pertama, terdapat beberapa kesalahan atau kekurangan dalam draft seminar. Yang pertama itu pada halaman 9 di gambar 1.2 itu penulisan sumber gambarnya berbeda dengan gambar yang sebelumnya. Mungkin bisa diseragamkan. Gambar sebelumnya itu di halaman 7. Selanjutnya pada halaman 7 di nomor 7 pada zona pegunungan selatan itu mungkin paragrafnya bisa menjorok lagi ke dalam biar seragam sama dengan sebelumnya. Lalu di halaman 4 subbab 1.3 di batasan masalah, di sini terdapat pada paragraf pertama itu hanya terdiri dari satu kalimat saja. Nah, itu mungkin bisa ditambah kalimat atau digabungkan saja dengan paragraf di bawahnya. Selanjutnya di halaman 3 juga sama. Terdapat satu paragraf yang dia hanya terisi satu kalimat saja. Mungkin bisa ditambah kalimat atau digabungkan paragraf yang lain. Selanjutnya masih ada beberapa kutipan atau sumber dari penelitian terdahulu yang masih belum masuk ke dalam daftar pustaka. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan. Mungkin sekian dari pembahasan dari draftnya. Selanjutnya pertanyaan saya yang pertama, tolong jelaskan apa itu purposive sampling dan mengapa saudara menggunakan metode tersebut untuk melakukan sampling pada daerah penelitian saudara. Yang kedua, litologi pada daerah penelitian saudara itu berpengaruh atau tidak dengan kualitas air tanah? Tolong dijelaskan. Pertanyaan terakhir, tolong jelaskan mengapa uji mikrobiologi menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan cukup signifikan. Sekiranya cukup sekian pembahasan dari saya dan pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada Pak Septian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gregorius Chandra. Ada 3 pertanyaan ya tadi. Silakan Mbak Ambar bisa ditanggapi atau langsung dijawab terkait metode litologi dan hasil uji mikrobiologinya. Baik, terima kasih untuk saran dan pertanyaannya. Langsung saja saya coba jawab.
untuk pertanyaan yang pertama, purposive sampling itu apa? Jadi metode yang saya pakai yaitu berupa metode purposive sampling, di mana dia itu cara menentukan titik pengambilan sampel penelitiannya itu secara sengaja, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk pengertiannya seperti itu. Nah, untuk alasannya kemarin itu yang pertama, karena di lokasi penelitian saya itu terdapat 2 desa. Nah, karena itu pada saat pengambilan sampelnya itu di setiap desa agar mengetahui apakah ada perbedaan antara desa satu dengan desa yang satunya, yaitu Desa Kalnegoro dan Desa Sumber Arum. Pertimbangannya kayak gitu. Nah, selanjutnya saya melihat di peta saya bahwa untuk pengambilan sampel ini agar mewakili seluruh daerah penelitian saya, tapi dia jaraknya itu tidak berdekatan, agak jauhan, seperti itu pertimbangannya. Dan juga mungkin dikarenakan litologi yang saya dapat itu ada 2, hal itu juga ada 2, yaitu bereaksi lahar dan endapan campuran. Hal tersebut juga bisa menjadi saya untuk pertimbangan untuk memilih kenapa mengambil di situ dan mengambil dengan metodenya seperti dengan metode purposive. Mungkin untuk nomor 1 seperti itu, Pak. Jawabnya ke Mas Gregorius, bukan ke saya ya. Oh iya, seperti itu, Bang. Jadi intinya yang saya tekankan kalau pakai metode ini tuh dia ngambil sampelnya itu dia udah disengaja dan dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai yang ada di lokasi penelitiannya, seperti itu. Baik, Bang. Gitu, Bang, ya. Tiara cukup jelas. Ya. Yang kedua pertanyaannya, litologi berpengaruh enggak kepada kualitas air tanah, gitu ya, Kak Chandra? Kalau ya langsung dijawab aja. Mungkin yang pertanyaan 2 ini sebenarnya dia ini berpengaruh pada kualitasnya, tapi dari hasil yang dari analisis itu dia tidak mengubah kualitas air tanahnya menjadi tidak layak. Ada yang tidak layak, ada yang enggak. Nah, litologi di daerah penelitian kan terdapat ada 2 litologi, yaitu bereaksi laharik dan endapan campuran. Nah, untuk yang tadi hubungan data geologi dengan parameter-parameternya itu enggak semuanya itu berhubungan dengan litologi, hanya beberapa parameter. Seperti yang fisik itu warna, karena dia kandungan besi. Kalau kandungan besi bisa juga warnanya merah airnya. Nah, kalau kimia seperti pH dari litologi juga, dan tadi unsur kimia juga besi. Parameter tersebut itu berhubungan dengan si litologi, tapi si litologinya itu bereaksi laharik yang mempunyai komposisi mineralnya itu mengandung besi, tapi balik lagi dari hasil ujinya itu besinya tidak terlalu tinggi. Tapi mungkin saya tidak bisa memberikan pendapat yang pasti pada hal tersebut, dikarenakan kan penelitian saya ini parameternya itu terbatas. Jadi mungkin bisa dilakukan penelitian lebih lanjut lagi secara menyeluruh atau dengan parameter yang menyeluruh. Mungkin hal tersebut bisa mengetahui apakah pengaruhnya besar atau enggak dari si kualitas air tanahnya. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, Mbak. Cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya, ini nilai itu yang biologi.
Nilai mikrobiologi ini memang di sampel nomor 1 ini dia menunjukkan hasilnya itu tak terhingga, dikarenakan dia itu waktu di penelitian itu ada terdapat kandang kambing. Nah, bisa saja kan kandang kambing diindikasikan penyebab dari adanya bakteri si E. coli pada air tanah sampel 1 ini terhingga, karena kan bisa saja kotorannya itu dia itu mengalir karena kan reliefnya itu dari tinggi ke rendah kayak gitu. Akhirnya terkontaminasi, makanya hasilnya mungkin saja dia sampai terhingga. Nah, untuk yang pada sampel 2 dia memang terkontaminasi, tapi bakterinya itu masih bisa dihitung jumlahnya, berbeda dengan si yang satu terhitung. Nah, pada sampel 2 ini di samping sumur rumah warganya itu ada kandang ayam. Nah, mungkin saja bisa saja dari kotoran ayam itu mengkontaminasi si air sumurnya. Kalau yang kedua itu, nah kalau yang pertama ini dia hasil mikrobiologinya itu hanya sedikit ya, hanya 10. Nah, dikarenakan dia itu pada ketiga itu dekat dengan mata air dan pada sampel 3 itu paling sedikit, sehingga memungkinkan bakterinya itu relatif sedikit karena dia dekat dengan mata air sindang, ya mata air sindangnya. Mungkin itu sih alasannya kenapa hasilnya berbeda-beda. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, Mbak Ambar. Cukup jelas, Mas Chandra? Ada yang Cukup jelas, Pak. mau disanggah, mau ditanyakan lagi boleh? Cukup? Oke, kalau cukup saya ke pembahas kedua dulu. Silakan Mas Zulfikar Esra, bisa langsung berpartisipasi. Mas Zulfikar. Hadir, Pak. Ya, silakan, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Perkenalkan, saya Zulfikar Esa, NIM 181-10815, selaku sebagai pembahas kedua. Ingin membahas yang pertama itu dari draftnya saudari Ambar. Di laporan itu mencantumkan dari FND tahun 2003. Saudari Ambar sepertinya lupa untuk mencantumkannya di daftar pustaka. Jadi sebaiknya itu dicantumkan juga ya dari pustaka FND tahun 2003 agar pembaca nantinya tidak kebingungan. Kemudian yang kedua, di laporannya di draft sebenarnya saudari Ambar masih terdapat kata asing yang masih belum dicetak miring. Contohnya pada penulisan bakteri E. coli kan itu bahasa asing, itu seharusnya dicetak miring. Sama ada istilah participation itu saudari Ambar menggunakan bahasa Inggris tapi masih belum dicetak miring. Kemudian yang ketiga juga masih ada beberapa kata yang salah ketik. Contohnya itu adalah vegetasi, tapi di draftnya saudari Ambar itu ditulis vektasi, kurang satu huruf. Pada kalimat peraturan Menteri Kesehatan. Nah, untuk kata menterinya itu sebaiknya tulis menteri, seperti biasa menteri, bukan menteri. Kemudian untuk kata peraturan menterinya, di tulisan peraturannya untuk P-nya harus huruf kapital, huruf kecil. Mungkin itu untuk bahasan dari draft laporan dari saudari Ambar. Kemudian untuk pertanyaannya, yang pertama, apa yang menjadi pertimbangan dari saudari Ambar
untuk memilih judul batas air tanah, air tanah untuk air minum. Kemudian yang kedua, kenapa saudari membuat geologi sedangkan pada judul saudara tidak membahas pengaruh geologi yang secara lebih rinci. Kemudian yang nomor 3, menurut saudara, jika dilihat dari peta geomorfo, peta lokasi, apakah ada indikasi keberadaan struktur jika dilihat dari peta topografi saudari? Mungkin itu pembahasan dan pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mas Selanjutnya saya kembali ke Pak Septia. Zulfikar, silakan Mbak Ambar ditanggapi dan dijawab. Baik, terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Yang nomor 1 itu pertanyaannya kenapa pertimbangan memilih judul ya. Kalau saya dalam memilih judul tersebut itu mungkin yang pertama itu membahas kualitas air tanah, apalagi untuk air minum. Karena bisa memberi informasi atau bagi orang sekitar tentang pentingnya mengetahui kandungan yang dia konsumsi itu sehari-hari. Nah, apalagi ini kan air minum itu merupakan elemen penting dalam tubuh manusia. Alasan pertama yang itu, terus alasan yang keduanya yaitu ingin mempelajari tentang parameter apa saja yang berpengaruh pada kualitas air tanah, terutama di air minum, karena kan pada parameternya itu banyak dan ada yang terbatas dan ada tidak terbatas. Mungkin nanti selanjutnya saya ingin menggunakan parameternya secara menyeluruh. Nah, terus mungkin yang ketiga, karena di desa saya belum pernah ada yang neliti untuk neliti tanah untuk minum, jadi saya berharap bisa meneliti di desa saya sendiri dan hal yang sudah saya pernah dapatkan, yang sudah pernah saya lakukan. Mungkin alasan saya memilih judul tersebut seperti itu. Gimana Mas Zul? Mungkin gimana yang nomor 1? Jelas Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Jelas. Yakin? Jelas. Pertanyaan yang kedua. Jelas Pak, yakin Pak. Oh yakin, udah yakin, udah. Oke, silakan yang kedua, Mbak Ambar diteruskan. Oke, yang kedua itu kenapa saya membuat peta geologi, sedangkan di judul saya itu tidak membahas pengaruh-pengaruh litologinya. Kayak gitu ya? Betul. Kenapa membuat peta geologi ini? Mungkin dari ini melihat penyebaran litologinya, karena kan saya di lokasi pengamatan sudah mendapatkan beberapa LP. Jadi kan bisa saja ditarik si penyebaran litologinya. Nah, dari penyebaran litologinya ini mungkin nanti dari peta tersebut membandingkan kandungan si unsur air tanah dari hasil analisis laboratorium dengan litologi yang ada di daerah penelitian. Mungkin pertimbangannya yaitu ya mungkin kenapa ya, mungkin karena itu sih, karena ingin membandingkan si litologinya, penyebaran litologinya dengan si hasil uji analisis air tanah saya. Mungkin itu sih alasan saya untuk membuat peta geologi. Ya, itu sih Mas Zul katanya. Kayak gitu. Mau dikulik lagi boleh loh. Sudah cukup jelas Pak.
Kalau cukup jelas, terus silakan ke yang ketiga berarti Mbak Ambar. Lanjut aja Pak, berikutnya Pak. Ya silakan. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 di peta topografi, memang di data primer saya tidak, waktu mapping itu saya tidak menemukan adanya struktur geologi. Dan saya cek juga di peta regionalnya, geologi regionalnya itu di daerah penelitian saya itu tidak menunjukkan adanya struktur geologi tersebut. Nah, tetapi jika melihat dari kenampakan kontur serta sungai ini, bisa saja memungkinkan adanya struktur, karena kan di sini juga ada sungai yang tiba-tiba berbelok. Mungkin ada, tapi pas saya ke sana nggak menemukan, dan di peta geologi pun saya cek nggak ada struktur geologinya. Jadi tidak ada, ya, gitu maksudnya secara singkat. Mungkin Iya, nggak ada Mas Zul. Baik Pak. bisa karena dilihat dari Bisa banyak langsung karena emang tidak dicantumkan datanya Pak. Mungkin kalau ada datanya kan masih bisa disanggah Pak. Mau mau dilanjutkan dengan penelitian tentang struktur mungkin ya, atau kaitannya dengan praktikum. Oke, cukup Mas Zul. Mbak Ambar, ada yang mau disampaikan lagi? Atas jawaban dan pendapatnya dari Saudari Ambar. Ya. Oke. Mungkin kalau yang struktur ini mungkin bisa dilihat lagi dengan peneliti terdahulu, peneliti dari yang udah meneliti di daerah tersebut. Mungkin nanti saya tambahnya ngecek lagi di peneliti terdahulunya Pak, apakah memang ada ya struktur tapi diperkirakan atau memang udah pasti ada struktur di situnya Pak. Oke. Ya, terima kasih Mas Zulfikar untuk pembahasannya di kesempatan yang kedua ini. Saya langsung ke audiens dulu sebelum nanti mungkin saya menanggapi sedikit. Silakan audiens, saya beri kesempatan. Mumpung. Saya Pak. Nah, ini. Saya Pak. Ya, sebutkan nama, NIM, hobi, makanan favorit, moto hidup. Ya Pak, sebelum tahu ya. Enggak Pak.